Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Halo, perkenalkan nama aku Sofia Lelatul Ulia. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan terkait perlu tidaknya penyegaran pembelajaran tatap muka. Sebelumnya nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih PJJ itu apa? pembelajaran jarak Pembelajaran jarak jauh. jauh. Iya, benar banget. PJJ itu pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan oleh pemerintah karena kondisi pandemi COVID-19. Lalu, kenapa sih bisa terjadinya pembelajaran jarak jauh? Jadi, tepatnya tahun lalu di tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID. Semenjak pernyataan tersebut dan COVID mulai menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan PJJ. Hal ini tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona, terutama pada anak-anak. Nah, bagaimana kondisinya selama PJJ? Di layar teman-teman pasti terlihat ada kata darurat. Nah, di sini darurat itu bisa dibilang karena pembelajaran jarak jauh tentu tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Baik guru maupun siswa harus beradaptasi dengan model pembelajaran darurat seperti ini. Namun potret tenaga pendidik seperti apa nih? Teman-teman bisa lihat di gambar di PPT. Yang pertama, tenaga pendidik masih ada yang gagap teknologi. Nah, mungkin hal ini dominan terlihat di pelosok negeri kita karena masih kurangnya fasilitas di sekolah. Terus yang kedua, metode belajar kurang variatif. Faktor ini juga menjadi kendala guru karena kebingungan metode apa yang ingin mereka gunakan dalam penyampaian materi agar murid-muridnya paham. Dan yang terakhir, komunikasi satu arah. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, di poin ini menjadi dampak karena tenaga pengajar tidak memiliki metode yang variatif atau efektif. Nah, selanjutnya sama halnya juga dengan tenaga pendidik, peserta didik juga mengalami kendala. Yang pertama, keterbatasan jaringan internet dan kuota. Kalian pasti pernah mendengar atau membaca seorang mahasiswa rela belajar di pinggir jalan demi mendapatkan sinyal yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa belum meratanya jaringan internet di Indonesia. Yang kedua, jenuh dan stres. Kedua hal ini sangat berkaitan karena selama PJJ pasti siswa akan menghadap layar laptop atau handphone, lalu mendengarkan guru dalam menjelaskan materi secara terus-menerus. Hal ini tentu memicu tingkat stres siswa yang menjalani PJJ di rumah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pendampingan orang tua. Peran orang tua dalam PJJ sangat penting. Namun dilihat dari realitanya, justru orang tua kewalahan dalam mengajari anaknya di rumah. Bahkan ada orang tua yang tidak bisa melakukan pendampingan karena harus bekerja. Lalu, ini dilansir dari kompas.com, pernyataan Bapak Nadiem Makarim menyatakan bahwa PTM hanya bisa dilakukan di wilayah PPKM level 1 sampai dengan 3 dengan syarat sudah melakukan vaksinasi. Nah, lalu kendala dan ancaman apa yang akan dihadapi ketika nanti kita melakukan PTM? Kendala yang pertama yaitu kekhawatiran orang tua yang berlebihan. Yang kedua, kesiapan sekolah yang belum memenuhi standar protokol kesehatan. Yang ketiga, guru harus menyamakan pemahaman materi kepada siswa-siswanya. Dan ancamannya akan menimbulkan klaster baru yang memicu meningkatnya angka penyebaran COVID menjadi tinggi kembali. Nah, dari kendala dan ancaman ini, sehingga kita harus mencari solusi apa yang baik untuk melaksanakan PTM itu vaksin COVID-19. Sesuai dengan syarat pemerintah yang memperlakukan PTM harus melakukan vaksinasi. Lalu yang kedua, membentuk satuan petugas COVID-19. Tujuannya yaitu untuk mengawasi standar protokol kesehatan di setiap sekolah. Nah, yang terakhir yaitu sosialisasi.
pelibatan dan tanggung jawab orang tua dalam menyiapkan struktur, dukungan, dan bimbingan yang akan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja anak. Nah, itu dia adalah pemaparan saya terkait perlu tidaknya penyegaran tatap muka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia memperhatikan serta mendengarkan pemaparan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.